Selamat malam Sobat Atlantis, kita ketemu lagi di channel Kabayan. Kali ini kita akan membahas tentang bintang. Makanya saya memakai topi yang bertema bintang. Ini Batak Mandailing. Di belakang saya juga temanya seperti bintang. Jadi Kabayan ini channel kita yang hari ini saya resmikan karena singkatan dari keluarga yang setiap Rabu bakar menyan. Jadi saya namakan Kabayan. Nah ini Mas Agung tadi minta waktu 2 menit karena Jakarta macet. Nah ini ada pesan dari tim Atlantis, dari tim admin yang minta saya bacakan. Jadi adab dan etika. Sebaiknya tidak mengambil, mencuplik, dan mengedit materi ini tanpa seizin dari para admin di sini, apalagi demi kepentingan konten semata. Semesta punya mata, semesta punya telinga, ngunduh woing pakarti. TTD Admin Atlantis Research Center. Ya, jadi kita menarik. Saya suka sekali topik malam ini, yaitu tentang Stars in the Wonderland. Kebetulan sekali, ini satu kebetulan, Kompas tadi pagi itu di halaman pertama, itu kalau rekan-rekan punya ininya, apa namanya, edisi soft copy-nya, silakan dilihat di halaman pertama itu membahas tentang bintang kejora. Jadi bintang ini muncul di sebelah timur beberapa saat sebelum matahari terbit dan muncul juga di sebelah barat setelah beberapa saat matahari tenggelam. Nah ini bisa dinamakan kalau di Jawa itu lintang panjer esok dan lintang panjer sore. Tapi ini versi bule, di mana ini tidak laku di versi kita. Mas Agung punya versi sendiri. Nah, ini saya perlu ulas sedikit karena ini lagi trending. Jadi di majalah luar negeri, di majalah astronomi yang bernama Nature Astronomy itu tanggal 14 September diulas juga bahwa planet ini aneh. Ini planet Venus ini panas, derajatnya sampai 464 derajat Celcius, di mana tekanannya adalah 90 kali permukaan bumi. Namun anehnya di ketinggian 50-60 kilo di atas permukaannya itu suhunya sekitar 20 sampai 30 derajat. Nah, ini yang selama ini Venus dianggap tidak bisa dihuni, ini ada kemungkinan bisa dihuni karena ada senyawa kimia, ada lapisan yang namanya fosfin. Fosfin ini adalah terdiri dari 1 fosfor dan 3 atom hidrogen. Di mana ini aneh, karena fosfin ini biasanya dihasilkan dari usus hewan, penguin, atau proses abiotik seperti vulkanik, kemudian kilat, ada meteor. Nah, ini diduga di atmosfer Venus itu ada kehidupan, berarti ada 1 mikroba. Nah, berarti kenapa saya ceritakan? Karena saya sebenarnya pengen memberikan motivasi ke rekan-rekan yang sekarang lagi stres, nggak bisa bayar cicilan rumah atau cicilan mobil. Itu nanti kita bisa hidup di reinkarnasi. Jadi kalau rumahnya cuma tipe 21 gitu nggak usah terlalu sedih ya. Karena ternyata Venus ini kemungkinan nanti bisa kita hidup di sana. Nah, karena ada teman di Bali barusan curhat, Bali itu pariwisatanya mati, sehingga dia harus hanya kuat mencicil bunganya aja. Bahkan mobilnya masih cicilan 3 tahun dipakai untuk jualan ini sayur-sayuran. Jadi lucu, bayar bunga, pokoknya nggak berkurang, mobilnya terdepresiasi, jadi dia seperti bayar sewa mobilnya sendiri, gitu. Jadi ini memang lucu ini. Jadi nggak usah berkecil hati. Ternyata Venus menurut jurnal ini di masa depan itu nanti bisa dihuni.
Dan saya juga punya buku tentang astronomi. Ini bayangkan gedenya seperti ini bukunya. Ini beratnya hampir apa namanya 3 kilo ini. Jadi saya beri di ICE. Ini tentang astronomi juga ini. Nah ini Mas Agung ini luar biasa. Jadi malam ini Wonderland mengangkat apa namanya bintang di langit kok yo pas gitu di Kompasnya juga membahas itu. Nah, Mas Agung sudah bergabung ya. Malam ini ada 21 slide, tapi saya rasa nggak mungkin. Jadi kita santai aja Mas Agung. Kalau memang topik ini tidak selesai, itu dilanjutkan di minggu depan nggak apa-apa. Karena kan setelah ini kita bicara Mandala darat Mas ya. Mandala darat, mandala laut, mandala udara, dan mandala angkasa. Bayangkan, sudah 4 topik sudah kita persiapkan tentang angkasa. Nah, ini luar biasa. Jadi, teman-teman penggemar Atlantis ini, apa namanya, beberapa WA saya, ini tidak menyangka. Ternyata Atlantis dipikirnya hanya di Pulau Jawa. Ternyata sampai luar angkasa. Nah, ini gimana ini ceritanya, Mas Agung? Kita... segera kita mulai aja, ini penasaran ini rekan-rekan. Ini oh ya Mas, satu lagi, tolong dijawab 2 menit saja. Jadi kemarin kita bahas tentang Wonderland. Ini ada teman yang tanya ke kita, Wonderland itu adalah Dwarawati, seperti di pewayangan. Itu benar nggak Mas? Mohon diulas sedikit. Dwarawati itu kan keratonnya Sang Prabu Kresna. Sedangkan Wonderland itu Indraprasta, Pak. Indraprasta itu dulunya kan alas Wonomarto itu yang kemudian yang dibabat sama ini ketendang. yang dibabat sama Pendowo, kemudian dijadikan keraton. Nah, itu namanya yang itu yang kemudian nanti akan kita bahas. Yang Wonderland itu sebenarnya ada 3, tapi cuma yang salah satunya itu gitu. Jadi kalau Dwarawati tidak Pak, karena Dwarawati kan cuma satu kadipaten, bagian dari satu keraton besar gitu. Jadi ini Wonderland tidak, Wonderland memang pernah jadi pusat kerajaan, jadi tidak subordinat gitu ya. Gitu Pak. Oke Mas, kita mulai dari gambar. Ini langsung aja ya. Sorry. Ini dari gambar stars. Wah, ini bintang, Mas. Ya, di sini kan sebenarnya saya yang ingin menunjukkan bahwa bintang itu dikatakan sebagai penunjuk arah, dan banyak orang yang melakukan perjalanan laut itu menggunakan penunjuk arah bintang. Tapi kalau kita memperhatikan setiap malam, bintang itu tidak pernah konstan. Dan di masing-masing lintang juga berbeda-beda itu posisinya. Seperti misalkan bintang Sirius itu. Atau rasi bintang Orion aja. Rasi bintang Orion itu baru beberapa 1,5 bulan yang lalu lah kira-kira baru muncul lagi dari arah timur sekitar jam 4 pagi. Kalau sekarang jam 4 pagi udah tinggi. Kira-kira sudah hampir 80 derajat kira-kira. Belum sampai 90 derajat sih jam 4 pagi, tapi itu sudah makin lama makin tinggi. Nanti menjelang pertengahan Oktober itu tetap di atas kita sekitar jam 12 malam harusnya gitu ya. Terus nanti makin lama bergeser lagi ke barat, terus hilang lagi gitu. Dan jadi masalah gini ya Pak, jadi kalau misalkan ada suatu pelaut menggunakan patokan bintang, itu sangat susah, karena bintang itu ternyata tidak stuck di situ. Bintang yang stuck posisi cuma satu, bintang Polaris yang ada di utara. Jadi yang kita katakan bintang Panjer itu Polaris, bukan Venus sebenarnya, karena kita mengenal banyak nama, tapi mungkin dalam perbendaharaan yang saat ini dikenal masyarakat kita cuma mengenal nama lintang saja. Ini tidak, sebenarnya banyak sekali kata-kata yang berhubungan dengan angkasa luar. Gitu. Jadi di sini beberapa orang yang pernah mengelilingi dunia di masa lalu dengan menggunakan patokan bintang, itu pasti bukan bintang yang dipakai untuk patokan, tapi ini ada sesuatu wahana angkasa yang memberikan sinar terang ini yang kemudian mereka ikuti gitu.
Karena kalau tidak begini, mereka bisa nyasar nggak jelas kemana gitu. Dan itu juga ada dua tujuan. Pertama supaya tidak menuju ke posisi yang dikehendaki. Misalkan mereka pengen menuju ke Atlantis supaya tidak bisa mencapai ke situ, atau malah bisa mencapai ke tempat yang lain gitu. Karena kalau daerah yang sedang dirahasiakan memang jangan sampai mereka datengin. Jadi memang sengaja kadang untuk mengacaukan. Dan Bentar, Mas. Jadi pelaut itu tidak menggunakan bintang kan? Padahal selama ini astronom ini kan memakai bintang sebagai patokan kan? iya. Pelaut-pelaut di laut lepas itu. Sekarang gini Pak, maksudnya, kalau misalkan bintang dipakai untuk patokan, pertama bahwa ketika kita di laut lepas itu kan ada gelombang, sehingga untuk memperhatikan sudutnya saja sangat susah. Yang pertama itu. Terus yang kedua, tidak setiap hari bintang itu kelihatan. Terus yang ketiga, ternyata seperti Orion aja, itu bulan-bulan tertentu nggak ada, Pak. Terus Orion yang saat ini saya lihat, itu beltnya Orion yang ada 3 bintang di tengah, itu dulu itu arahnya orientasinya nggak seperti yang saat ini. Ini ada perubahan orientasi, jadi agak, yang tadinya kalau nggak salah itu agak barat daya tenggara, yang 3 bintang di tengah. Sekarang ini posisinya sekitar antara timur barat, agak geser. Nah, kondisi sesuatu yang seperti ini maksud dipakai untuk patokan, Pak. Dan semua bintang ternyata seperti itu. Jadi tidak seperti Sirius yang ada di posisinya ada di bawahnya Orion, itu dulu kelihatan agak ke timur, agak ke timur, sekarang agak serong ke tenggara. Sekarang apa ya, itu bisa dipakai untuk patokan seperti itu. Nah, jadi Mas, ini pasti ada yang lain. Iya, kalau bahasa Jawa itu kan lintang. Nah, kalau di A.T. Mahmud yang lagunya kan Bintang Kejora. Kan sebenarnya bukan bintang itu. Itu sebetulnya planet Venus itu, Mas. Jadi kalau bahasa Jawa sebetulnya patokan lintang itu lebih luas. Karena bukan bintang bukan stars, tapi sebetulnya planet pun kalau bahasa Jawa dianggap bintang itu yang sebagai patokan. Itu gimana? Berarti Mas Agung mau bilang bahwa sebetulnya patokan itu bukan bintang, tapi sesuatu gitu. Ada sesuatu ya, gitu. Iya, ada sesuatu. Sesuatu yang dikira bintang. Dan itu memang mengarahkan mereka untuk menjauh dari lokasi yang seharusnya mereka cari gitu. Karena memang ini lokasi ini tidak mau mereka datangin. Karena kalau sesuatu yang betul-betul stuck di posisi tetap, itu adanya di utara, Pak. Cuman Polaris yang tidak pernah berpindah. Tapi bintang yang lain itu pindah terus. Dan tiap bulan tidak sama. Bahkan sekarang kalau misalkan planet dianggap sebagai bintang, Venus itu di sebelum Desember kemarin ya, kalau nggak salah masih ada di sebelah barat. Itu pada saat matahari terbenam baru kelihatan. Saat ini Venus kelihatan di saat pagi, dan jam 4 pagi itu sudutnya sudah kira-kira antara 30 derajat. Kita melihat ke timur dengan elevasi 30 derajat kelihatan. Sekitar segitu ya, saya tidak ngitung secara tepat, tapi sekitar segitu. Begitu juga dengan planet-planet yang lain seperti Jupiter, itu dulu jam 10 malam itu masih kelihatan di arah timur. Sekitar ya arah timur agak tenggara dikit gitu. Agak timur ke selatan ya, agak tenggara ya. Itu masih cukup pendek lah, masih sekitar 20-30 derajat gitu. Sekarang ini jam 10 malam itu kira-kira sudah hampir di atas kepala, Pak. Gitu. Jadi apa kayak gini bisa dipakai untuk patokan gitu loh. Jadi patokan menggunakan laju bintang itu tidak bisa, kecuali kalau ada yang bergerak seolah-olah seperti bintang padahal dia tidak bintang gitu. Jadi dia sengaja stuck di posisi itu supaya diikuti pelaut gitu. Wah, ini baru teori nih. Ini baru saya baru dengar seperti ini. Nah, ini ras ya. Ini rasi bintang Rasi. ini, Mas ya. Ya, rasi ya? bintang. Nah, itu tadi yang saya katakan, Pak, bahwa rasi bintang itu ternyata tiap bulan berubah, dan bahkan orientasinya pun pindah gitu loh, geser, bukan hanya geser, tapi muter juga gitu. Jadi tidak stuck pada posisi itu gitu. Jadi kalau misalkan itu mau dipakai untuk patokan, itu nggak bisa, karena
posisi kemunculannya dia itu akan berubah-ubah di tiap bulan, terus kemudian orientasinya juga berubah-ubah. Seperti yang saya katakan tadi, Orion waktu tahun lalu itu kelihatan tidak seperti sekarang dan kelihatan lebih besar, Pak. Sekarang Orion kelihatan lebih kecil. Jadi kalau kita lihat, Mas, katanya bintang yang nyampe ke mata kita tuh bisa jadi di sana udah mati di sumbernya sana. oh iya, Tuh. karena kan jarak bintang dengan kita itu sangat jauh, Pak ya. Dan seperti misalkan cahaya itu kita anggap bola kasti yang kita lempar, saya lempar ke Pak Marius gitu. Pada saat bola kasti itu kena Pak Marius kan mungkin saya udah pindah tempat, udah lari atau mungkin udah kemana gitu kan. Gitu juga dengan bintang yang kita lihat. Yang kita lihat ini kan cahaya yang nyampe ke kita. Kalau jarak kita dengan dia sekitar misalkan kayak kalau dalam sastra pedalangan itu kan disebut kayangan suduk pangudal-udal. Itu posisinya seharusnya ada di kaki salah satu bintang di Orion yang warna merah. Ya, ternyata cuma satu kan. Karena penggambaran itu jarak dengan kita kan sekitar 650 tahun cahaya. Artinya cahaya yang kita lihat dari bintang tersebut kan 650 tahun yang lalu. Jadi bintang itu sudah nggak tahu sekarang masih di situ, pindah tempat atau mungkin sudah meledak, kita nggak ngerti. Yang jelas itu yang kita lihat 650 tahun yang lalu. Gitu. Berarti leluhur kita ini waktu bikin wayang belajar astronomi juga dong, Mas? Saya kira lebih dari itu ya, karena ternyata banyak perbendaharaan kata di astronomi yang berdasarkan cerita pedalangan itu tidak terdefinisi di zaman sekarang. Jadi kalau di Kompas tadi dikatakan ada beberapa, kita hanya menyebut lintang dan sebagainya, enggak juga. Karena penyebutan kita terlalu banyak, Pak, untuk benda-benda angkasa itu. Dan jangan lupa, antariksa itu adalah bahasa Sanskerta, Pak. Jadi kita sudah mengenal kata-kata itu, gitu. Jadi bukan hanya angkasa itu kita bagi atas dirgantara sama angkasa itu lain lagi kan. Sementara di definisi di zaman sekarang cuma atmosfer aja. Ini ada Sabto Dirgantara, Sabto Angkasa dan Sabto Antariksa ini kan tidak ada penjelasannya. Tidak ada. Oh. Wah, ini menarik juga ini, baru tahu ya di wayang ada. Ini mungkin nanti perlu dibahas lebih detail, Mas ya, pewayangan itu. Nah, ini apa Mas ini, Mas? Itu kan beberapa contoh benda-benda yang dikatakan itu ada di relief di Borobudur. Itu ada ini yang ini kan ya, coba kayak bulan, tapi coba Bapak lihat bagian bawahnya bulan itu. Kayak bulan sabit bawahnya ada bukan di bulan nempel di bulannya. Seperti ada eksos keluar, seperti ada eksos keluar gitu kan. Ini ya. Iya. Kalau bulan kan nggak ada itunya kan, Pak. Ini berarti memang ada zaman dulu gitu loh. Kayak gitu. Makanya jangan kaget kalau pas bulan sabit pada saat awal-awal kelihatan di sebelah barat, pada saat sore kelihatan di sebelah barat bulan sabit. Itu kalau diamatin betul bulan sabit itu ada 2 bukan 1. Gitu. Jadi lebih dari 1 gitu Mas bulannya, Mas? Iya, kelihatan double. Jadi kalau ini ya, ini yang bagian bawah ini ya? Ya, ada bagian bawahnya. Ya, dan itu sudah digambarkan di Borobudur gitu. Dan itu mulai kelihatan sebenarnya mulai tanggal 27 September ya, 2017 yang lalu. Jadi start awalnya di 2017. Ini seperti kayak bulat-bulat kecil nih, kayak keneker nih, kayak planet ya ini. Terus ini kayak matahari ya. Ini yang besar ini. Bukan. Yaitu jenis-jenis suatu wahana angkasa yang kemudian akan digunakan untuk memberi petunjuk. Jadi yang seolah-olah diikuti oleh pelaut itu yang itu. Kan kadang-kadang satu nongol, yang lainnya masih belum kelihatan gitu. Jadi kalau di Borobudur di level yang mana Mas? Kan ada tiga lapis itu. Kalau nggak salah di yang naik kalau nggak ke 1 ke 2 lupa saya. Tapi kalau ke sana ya ketemu, tapi lupa. Jadi masih ke duniawian ya, masih belum spiritualis ya, belum ke atas ya, masih di tingkatan ini. Ini jadi maksudnya
apa Mas ini Borobudur, pembuat Borobudur ini jadi juga belajar tentang rasi bintang juga gitu. Apa yang ya, artinya di sini? Bukan masalah rasi bintang, berarti memang ada petunjuk bahwa akan ada bintang-bintang yang sebetulnya itu bukan bintang, yang akan memberi petunjuk ke pelayaran supaya mereka menjauhi dari Atlantis. Sudah digambarkan di Borobudur. Gitu. Supaya menjauhi. Nah, kita malah sekarang mencari nih Mas malam ini, malah mencari Atlantis nih. Ini ya jadi gimana? Ya memang kita memang mencari Pak, karena kan ini sudah mendekati masa di mana seharusnya Indra Prasta dibuka kan, seperti kasus Babat Wonomarto itu ketika akan dibuka ya memang harus segera terbuka gitu. Jadi memang ya petunjuk sedikit demi sedikit mulai diberikan sedikit demi sedikit. Ya beruntungnya saya mungkin yang salah satu yang mendapatkan petunjuk itu gitu. Karena memang hal seperti ini kan tidak mungkin kalau misalkan kita mengarang bebas ya, karena banyak hal yang ya pasti kalau mengarang bebas paling 2-3 pembahasan juga habis Pak. Gitu. Tapi kalau berdasarkan pemberitahuan dari sana ya akan terus ada data itu. Nah berikutnya ini apa Mas nih? Kok ada benda misterius di Borobudur ini? Ya, di situ terlihat ada 2 hewan, gajah dan satunya itu entah kuda entah anjing, itu seperti takut terbang. Apa takut karena ada benda terbang di belakang kiri atasnya itu. Oh, jadi, ini ya, ada ini ya. Ya, ya. Kan itu melayang Pak posisinya, tidak ada yang nyangga. Ya itulah benda yang kemudian diikuti oleh Columbus dan sebagainya sehingga mereka sampai ke benua Amerika dan sebagainya gitu. Oh, nah kalau penjelasan resmi dari astronom kita apa Mas ini? Versi yang dikeluarkan pemerintah apa Mas? Saya belum Atau menemukan. Mungkin nggak ada yang tertarik ya, cuman Mas Agung yang tertarik mungkin. Kayaknya begitu, tapi saya tidak menemukan penjelasan dari mereka apa. Tapi yang jelas kalau saya sudah nulis dari tahun 2000 berapa 10 atau 2011 yang lalu itu untuk menjelaskan masalah itu aneh bagi kita gitu loh. Jadi ada banyak misteri yang sebetulnya kita salah nangkep Mas ya, atau cara membacanya Mas yang salah, tidak pakai menyan itu tadi. Saya tidak menyatakan saya pasti benar Pak, tapi coba diperhatikan lebih detail lagi apakah saya salah. Yang penting gitu kan, bahwa di situ ada suatu benda yang melayang, tidak disangga loh. Benda yang melayang dan bentuknya seperti itu tuh apa? Kalau orang barat kan mengatakan unidentified flying object gitu kan. Tapi kalau kita kan tidak, kita menyatakan itu adalah benda melayang yang sudah pasti teridentifikasi gitu. Iya, Identified flying object gitu. Dan ini kenapa, padahal kan gajah ini diibaratkan hewan yang kuat, perkasa, kok bisa sampai lari pontang-panting, ini berarti benda ini membawa sial atau membawa manfaat ini? Mungkin bukan begitu Pak, mungkin hewan tersebut berada di tempat dekat tempat mendaratnya benda tersebut gitu loh. Hewan tersebut berada di atau mungkin pas benda itu mau lewat, nah hewan kan takut. Ya seperti ini aja, kalau misalkan ada helikopter lewat gitu, gajah pasti lari kan Pak. Jadi seperti itu kan. Nah itulah yang dijadikan petunjuk untuk navigasi zaman dulu sebenarnya. Jadi bukan bintang yang saat ini. Karena kalau bintang saat ini jelas berubah terus posisinya. Kalau posisinya berubah terus gimana mungkin bisa untuk patokan gitu. Oke Mas. Nah ini apa? Oh ini geber nih ya. Ya wayang. Itu tentang cerita wayang. Dalam cerita wayang itu ketika didalangkan ada selalu akan ada cahaya dari belakangnya itu kan Pak. Ada sumber cahaya dari belakangnya sehingga bayangannya itu kelihatan gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa ini akan ada cahaya di belakang layar. Inilah yang akan memberikan petunjuk sehingga kita bisa menuju ke suatu tempat. Dan menuju ke suatu tempat itu bisa tempat yang dimaksud atau tempat yang tergantung mereka sih. Mereka menginginkan kita datang apa tidak. Kalau mereka menginginkan kita datang, yaitu cahaya itu akan menuju ke posisi mereka. Tapi kalau mereka tidak menginginkan kita datang, ya cahaya itu akan menuju ke posisi lain. Gitu.
Ini penafsiran pedalangan yang luar metafisis. Ini harusnya ini Mas apa namanya? Dibahas lebih detail lagi. Nah, ini belencong Mas ya kalau ini. Ya, bencong Ya. itu kan nama ininya, apa namanya, sumber cahayanya yang dipakai oleh si dalang. Kurang mundur, Pak. Oke. Ya, Ya. nah Ini. gitu. Ya, oke, cukup kelihatan. Ya. Nah, sumber cahayanya itu kan menunjukkan sumber cahaya yang seharusnya bukan sumber cahaya yang permanen. Di situ dari api kan, apinya itu seperti ada sumbunya ke dalam, nanti ada minyak di dalamnya gitu. Jadi pada Hmm. saat, jadi kan itu bisa dinyalain, bisa dimatiin gitu loh artinya. Jadi kalau kalau itu bintang kan Hmm. bukan gitu. Jadi ini ada sesuatu yang memang berasal dari daerah yang tidak kita kenal dan itulah yang memberi petunjuk. Kalau kita diizinkan masuk, ya itu pasti akan kelihatan gitu penunjuk arahnya Hmm. itu. Gitu Pak. Jadi di Nah, sini kita harus bisa bedain di situ. Sebenarnya bintang ini menuju kemana, menuju ke arah Atlantis atau bukan, itu kita juga harus mulai mengerti. Untuk mengerti itu berarti kita juga harus ngerti, minimal kita harus curiga dulu dengan posisi yang kita maksud. Misalkan posisinya kita yakin di selatan Jawa, ya jangan sampai kita ke bawah ke barat gitu kan Pak. Kalau bintang itu nah, menuju ke barat ya. Atlantis sendiri ini sebenarnya ada di bumi atau di luar angkasa, Mas? Jadi kalau kita perhatiin itu sebetulnya di bumi. Cuman masalahnya Hmm. kan daerah kekuasaannya tuh luas. Sebenarnya ini masih akan kita jelaskan di nanti ya, yang di bagian urutan dari mandala itu nanti akan kita jelaskan. Mandala itu 5 loh Pak, bukan 4 loh. Kita yang Oh gitu. mulai dari, iya, jadi ada banyak yang kita persiapkan Wah, juga. duh. Oke, 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 oke. Kalau gitu kita selesaikan aja. Ini baru ketujuh ini. Ini dupa, Mas. Ya, dupa ini Ya. kita gunakan untuk membedakan kalau saya. Jadi cahaya dari bintang itu akan kelihatan. Oh, ini sebenarnya uh, mengarah ke tujuan kita apa tidak gitu. Tapi ini versi saya, karena dengan begitu kita bisa bertanya kepada yang bisa kita tanya. Masalahnya kan di sini seperti halnya pada wayang tadi, wayang kulit tadi, yang kita lihat kan bayangan si wayang. Nah, bayangan si wayang itu bisa kelihatan digeber warna putih. Nah, geber warna putih itu yang harus kita bikin. Dan geber warna putih itu adalah geber dari asap, tapi asap tertentu saja, karena tidak semua asap akan uh, bisa kita pakai untuk membedakan cahaya dari sana. Jadi yang kita gunakan adalah asap dupa atau asap dari menyan. Tapi yang lebih pas kalau saya sih menyan. Karena saya orang Jawa. Hmm. Gitu. Itu menyanya khusus atau sembarang menyan, Mas? Yang penting kalau dibakar bisa mengeluarkan asap putih, Pak. Oh ya, Kalau dan baunya khas seperti itu kan. Kalau ya, menyanyi baunya beda ya enggak, ya. bukan. Makanya tadi sebelum Mas Agung join kan tadi saya namakan malam ini malam Kabayan. Itu singkatan Komunitas Hari Rabu Membakar Menyan. Nah, kalau Kabayan Sabah Kota itu Sabahnya berarti searching and browsing Atlantis, Sabah. Nah, kotanya minggu depan nanti saya cari lagi, itu minggu depan aja. Nah, ini kita terusin. Ini apa ini? Ini kerucut menyan juga ini, Mas. Ya, dupa Pak itu, dupa kerucut yang sering kita gunakan yang bentuk seperti itu kalau dupa, karena kalau menyan itu kan kita butuh perapiannya, sehingga kita menggunakan sesuatu yang gampang kadang-kadang kalau pas di luar, karena kan kadang-kadang kita susah untuk membakar perapian dan terlalu lama, maka kita gunakan seperti itu supaya gampang untuk melihat apa yang ada di hadapan kita. Dan di sini nanti akan kelihatan bahwa ini dari golongan apa akan terlihat kalau misalkan kita sudah terbiasa ya. Jadi kalau belum terbiasa kan, ya mungkin ini ya, membedakan antara burung dara apa dengan burung dara apa gitu kan. Kalau orang yang nggak terbiasa pasti juga nggak bisa kan. Tapi kalau udah terbiasa, oh ini anu kita langsung ngerti aja gitu. Itu juga Atau begitu. mungkin yang dimaksud menyan di sini seperti teorinya Stephen Hawking itu lewat lubang cacing itu apa betul? Jadi leluhur kita punya apa itu teknik untuk time travel itu seperti itu yang Mas Agung maksud?
ada dua hal yang bisa dipakai untuk pergi jauh. Jadi ada yang namanya aji sepi angin, ada yang namanya gelap sayuto. Itu beda, beda dua-duanya lain. Cuman untuk menjelaskan detail, Wah, ini kayak untuk Maisa Jenar aja nih Haji-Haji. Saya taunya gelap ngampar sama apa namanya itu, apa itu Haji-Hajinya Maisa Jenar itu lupa saya. Oh itu ya, ada beneran Mas ya, bukan hanya cerita-cerita ternyata itu. ya, karena untuk teman-teman yang pernah ikut jalan-jalan pasti pernah ngerasain itu. Tapi cuman masalahnya kan itu tidak setiap hari diizinkan untuk digunakan. Jadi paling Oh, tidak yang kalau pernah sekarang di yang pernah terjadi. Jakarta, kalau di Jakarta sekarang ini sepi angin bisa Mas, karena kosong. Jadi kalau naik mobil sepi bener, dan cuman angin doang itu bener itu sekarang. Gitu. Eh, jadi kembali lagi itu beneran ada ya, bukan hanya cerita komik ya itu ya. Ya kapan-kapan Pak jalan bareng yuk biar tahu. Gitu aja. Kalau Wah, cerita sekarang kan bingung. Terus ini sebenarnya ada dua posisi yang biasa bisa dipakai untuk buktikan ya. Dua mm, lokasi. Tapi sebenarnya empat lokasi. Teman satu lokasi kan satu pasang. Yang pertama itu di Gunung Sewakul sama Gunung apa tuh namanya Kendali Sodo. Jadi kalau ada pendaki Gunung Sewakul naik pendaki naik Gunung Sewakul kemudian hilang, itu tim SAR pasti sudah tahu nanti akan ditemukannya di Gunung Kendali Sodo. Begitu juga kalau ada pendaki oh, Gunung Kendali Sodo dan naik Gunung Kendali Sodo dan hilang, itu pasti akan ketemunya di Gunung Sewakul. Gitu. Sebenarnya ini bukan it, akan kita bahas sekarang, tapi itu salah oh, satu satu bukti sistem teleportasi yang ada gitu loh. Jadi kalau dikatakan time travel dan sebagainya memang sudah ditemukan nenek moyang kita dari kapan tahu gitu. Cuman masalahnya kan saat ini semua menghilang. Ini semua menghilang ini karena wak, in, logika ini, itunya yang dihilangkan. Logika bagaimana hmm, mendapatkan itu yang dihilangkan. itu daerah Gitu. mana Mas? Wakul sama Kendali Sodo itu. Di timur Gunung Ungaran, Pak. Yang kedua ini Oh, antara Gunung Gede sama Gunung Putri. Jadi tetangga di sini ini pernah ada yang naik Gunung Gede waktu turun, mm -mm, itu kan mm beramai-ramai. Satu orang -mm, ketinggalan, jadi karena dia masih pengen foto-foto di atas, yang lainnya sudah pengen turun, akhirnya yang lain pada turun, dia ini terlambat, turunnya terlambat. Lah, ditunggu sampai berjam-jam kok nggak turun-turun. Tiba-tiba temennya mm. tuh telepon minta dijemput di atas Gunung Putri. Jadi lucu kan naiknya Gunung Oh, Gede, turunnya di Gunung Putri gitu. Jadi akhirnya untuk kan itu perombongan. Jadi mobilnya dia akhirnya dibawa temennya untuk jemput dia di Gunung Putri. Semuanya terkejut. iya. Nah, Mas, hal-hal kayak gini nih sayangnya di negara kita itu hanya dikaji masalah kliniknya ya, masalah mistisnya, bukan penjelasan fisika dan kimianya gimana gitu. Coba kalau tadi bule itu diteliti, dia bayangkan tahun 75 itu Rusia sudah mengirimkan Venera untuk memotret Venus gitu. Nah kalau kita kan kalau dengar kayak gini kan terus nanti kliniknya, terus komen-komennya itu yang ini. Jadi tidak ada yang tertarik untuk mendalami. Seperti yang saya bilang, letusan beberapa bulan lalu yang saya itu sampai keluar rumah karena kaca bergetar jam 3 malam. Itu aja nggak pernah ada penjelasan. Katanya Gunung Krakatau yang meletus, tapi yang di Pandeglang nggak dengar malahan. Nah, kayak gitu-gitu ilmuwan kita mestinya tertantang ya ini ya. Bener nggak, Mereka Mas? kalau mereka nggak bisa jawab kan nggak boleh dipertanyakan. Selalu begitu kesannya. Karena Hmm. di sains itu sebenarnya banyak hal yang tidak betul. Tapi kalau kita pertanyakan ya hukum yang ada cuman didiemin atau kalau tidak ya dihukum, terutama pada saat masih sekolah dulu gitu. Seperti Hmm. dulu ketika saya masih SMP itu saya kan pernah mempertanyakan masalah hukum kekekalan massa itu. Saya kan bertanya kalau saya punya telur ayam dan Hmm. telur ini saya taruh di inkubator, maka telur ini makin lama bertambah berat dan kemudian menetas. Pada saat menetas Hmm. itu terjadi pertambahan massa berupa kalsium di tulang ayam, Fe di tulang, di cakar ayam, di kuku paruh ayam dan sebagainya. Ada pertambahan Hmm. Fe atau besi, zat besi di darah ayam dan sebagainya. Itu semua datangnya dari mana? Karena kan ketika ayam itu masih berupa telur, berarti yang bisa keluar masuk itu kan cuma udara.
Dalam udara kan tidak ada kandungan logam seperti itu, nggak ada gitu. Jadi ini misterius dan tidak bisa dipertanyakan karena jawabannya cuma satu, keluar. Disetrap. Jadi sampai harus mengadakan perjanjian, orang tua harus dipanggil ke sekolah untuk mengadakan perjanjian supaya jangan bertanya gitu. Pokoknya begitu. Oh ya. Kalau Enggak, sayangnya Mas Agung tuh lahirnya di Indonesia ya. Kalau di luar negeri dan orang Yahudi mungkin udah jadi Einstein. Jadi seperti kayak dulu yang Kopernikus itu ya, katanya pusat ini apa namanya tata surya katanya bumi. Setelah ratusan tahun ternyata matahari gitu ya. Oke Mas, kita lanjutkan. Ini gunungan Mas. ya, agak mundur Pak, agak mundur lagi. Nah, dalam gunungan itu di bagian atas itu ada kelihatan seperti obor, seperti cahaya di atas. Itu yang agak mundur lagi Pak. Yang mundur. merah itu ya? Ya, mundur nggak kelihatan. Nah itu. Terus ini kan gunungan ini dipakai untuk pertanda dibukanya suatu tempat. Jadi kalau bentuk seperti itu sudah mulai kelihatan, cahaya seperti itu sudah mulai kelihatan, berarti arah kita udah bener gitu kan, menuju ke sana. Ini juga, saya juga jelas ini juga penjelasan salah satunya dari Bapak Pleret Karyotikarso yang waktu itu sempat sebelum beliau meninggal memberitahu banyak tentang ini loh caranya gini tapi ya memang tidak mungkin semuanya dibuka. Nah, itu salah satu nggak tahu mungkin temennya Pak Marius tuh Gusti Pembayon diberitahu apa tidak. Saya dulu sih dikasih tahu. Enggak, ini Mas, gunungan hubungannya dengan bintang apa ini tadi? Saya belum nangkep Itu ini apa tadi cahaya. Itu ada cahaya ada cahaya di atas, itu menunjukkan bahwa di bawahnya ada keraton. Iya, dan cahaya itu khusus bentuknya seperti itu, warnanya seperti itu gitu. Dan makanya dengan beberapa teman kita selalu mencari cahaya warna merah yang ada di atas, tapi itu bukan salah satu bintang, gitu loh Pak. Itu yang akan menunjukkan posisi keberadaan Keraton Kidul, gitu loh. Gitu. Kan, jadi antara bintang sama posisi Atlantis ini ada hubungannya. Mungkin kalau ada pesawat luar angkasa ini bisa langsung sebagai guidance gitu Mas, kayak runway gitu mungkin ya. Ya, tapi pesawat luar angkasa yang kita bikin nggak akan bisa ngelihat itu gitu karena pertama mereka mempunyai teknologi terlalu tinggi Pak untuk itu semua gitu loh. Sehingga tidak gampang dilihat. Mungkin suatu ketika Pak Maris tak tunjukin deh, tapi dengan via ginian harus di darat ya. Bagaimana kita menghindari pandangan orang. Menghindari pandangan orang. Iya, jadi kitanya ada tapi orang nggak ngeh kalau kita ada di situ gitu kan. Itu penting kan satu ketika. Kalau sekarang sih masih belum. Wah, ini bagus nih. Sebelum orang mandi saya mau masuk dulu gitu. Ngumpet di bawah wastafel kalau gitu ini. Ya. Boleh itu juga nih ilmu ini. Itu saya gunakan salah satunya untuk memvideo di beberapa tempat sehingga saya punya beberapa bukti video yang akhirnya beberapa pihak yang ngeklaim temuan kita kan akhirnya nggak bisa terlalu lama bergerak karena data mereka kita punya semua. Karena mereka hanya bisa membatasi itu dengan tentara dan sebagainya, tapi mereka tidak bisa menghadang teman-teman kita masuk ke ruangan mereka. Gitu kan, Pak? Itu tidak perlu puasa 40 tahun, Mas. Enggak perlu. Enggak. Tidak ada hubungannya dengan puasa, Pak. Jadi hal-hal seperti ini sayangnya kan kita saat ini digeser itu adalah mistis gitu. Kalau kita memahami itu bukan mistis ya, itu akan menjadi suatu hal yang sangat mudah. Tapi kan ketika ini adalah digeser ke arah mistis ya, jadi seolah-olah sudah digeser ke mistis, terus beberapa petunjuk untuk mendapatkan itu diganti dengan ajaran yang menjadi orang hanya jadi baik tapi nggak jadi sakti tadi kan Pak. Jadi semuanya jadi hilang karena itu gitu. Ini Mas Agung itu cocoknya jadi pelatih bola karena kan pakai kaos bola tuh. Nah itu ilmu itu kalau dipakai nggak kelihatan Ronaldo terus bola ditendang terus gol itu bisa kalau gitu. Ya. Tadinya saya berpikir begitu juga Pak. Tapi masalahnya kan sekarang begini.
ketika orang mengerti rahasia ini, kemudian apakah dia hanya mau jadi pemain bola? Itu kan yang pertama itu. Oke, oke, Terus oke, siapa yang oke. bisa menjamin ini tidak dikuasai negara lain? Itu dulu. Iya, iya, iya. Karena kalau ini sampai dikuasai negara lain, kita teknologi udah kalah, Pak. Kalau menyanyi juga kalah juga kan repot. Iya, iya, iya. Saya ingat ini betul, ini ada filosofi. Jadi saya ingat waktu bapak saya bisa ngerogoh Sukmo itu. Jadi dia kalau ada bola, nonton bola itu dia udah tahu Mas yang menang yang mana. Nah terus saya kenapa sih nggak pasang undian? Terus dia bilang gini, saya punya pisau terbuat dari emas. Masa saya pakai untuk nyabit rumput? Jadi pada saat tataran itu dia sudah tidak mau untuk kemenangan duniawi, Mas. Betul nggak itu? Mungkin istilahnya tidak tepat seperti itu, Pak. Mungkin gini ya, lebih tepat ya. Kalau misalkan di depan kita ada jangkrik, sedangkan kita punya senjatanya gitu. Ya kita hantam dengan rudal. Karena kita nggak punya yang lebih kecil, gitu Pak. Itu masalahnya. Atau mungkin minimalnya kita punyanya bom napalm, maksimalnya nuklir gitu. Terus ini ada nyamuk di depan kita gitu. Kita mau nembak pakai apa? Ya mending pakai tangan dicablak gitu, bukan dengan cara seperti itu. Ya oke Mas. Nggak jadi pelatih bola deh kalau gitu. Nggak jadi. Udah jadi peneliti Atlantis saja. Sebetulnya kan Mas, kita bikin IG Live ini sebetulnya maksud kita supaya didengar oleh misalnya Kemenko Maritim atau Lapan, LIPI, terus kita didanain, kita nggak minta duit, mungkin dikasih fasilitas saja lah ya untuk penelitian, kita bisa masuk observatorium, meneliti itu mungkin Mas Agung bisa memadukan ilmu metafisisnya dengan ilmu ini ya keduniawiaan ya gitu. Cuman sayang sekali ya ilmu-ilmu kayak gini nggak dihargai, malah buat lucu-lucuan. Tapi ya sudahlah, memang bangsa kita memang bangsa yang lucu ya mungkin ya. Ya oke lah. Kita teruskan Mas. Ini nanti nggak habis nih. Ini apa nih? Gebyok nih. Ya ini gebyok, gapuro. Gebyok pintu Jeporo. Itu Pak bisa dilihat di bagian atas itu ada yang bentuknya kayak nanas kan di atas pintu. Oh ini. Ya. Itu yang diceritakan juga sama Bapak Wirafdi Karso. Salah satu petunjuk makin dekat nanti kan kelihatan makin kayak gitu. Itu berarti sudah makin dekat dengan gerbangnya. Ini yang bikin gebyok aja di Jepara nggak ngerti artinya ini Mas. Itu ya karena saya dikasih tahu kan sama Bapak Planet ketika beliau masih hidup gitu. Itu seharusnya temannya Pak Marius ngerti loh. Karena paling tidak beberapa salah satu anggota keluarganya kan Hamengkubuwono 9 pernah sering banget ya diundang ke sana, dia pasti tahu banget itu. Bapak Planet juga sering, beliau dampingi Bapak Planet kan dulu. Ya didampingi Bapak Planet kok. Dan Bapak Planet setelah Hamengkubuwono 9 nggak ada kan sendirian ke sana. Gitu. Dan cara-cara ke sana itu untungnya saya pernah diberitahu gini loh caranya gitu. Tapi ya itu tidak mungkin diungkap di sini karena ini kan menyangkut hal-hal yang tidak menyangkut batas negara lain gitu loh Pak. Dimana saya sebagai rakyat ini tidak punya kewenangan apapun terhadap negara sebelah gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang ngikuti dan nerobos masuk ke sana itu kan berlaku hukum di sana bukan berlaku hukum di sini gitu. Jadi saya Dan mungkin Mas, orang-orang yang dikasih izin untuk masuk itu orang-orang yang udah ditunjuk ya. Jadi bukan mau kita ya. Orang-orang yang sudah memang di-appoint di sana ya. Ya, pasti ada itunya memang. Ada faktor itu. Kalau tidak nggak bisa. Dan kita tidak bisa mengajukan diri untuk bisa masuk dan tidak itu emang nggak ini. Harus mereka sendiri yang menentukan itu. Dan kita tidak bisa mencuri apapun dari mereka. Kita teknologi yang kelihatan saat ini aja seperti Amerika, Cina berusaha mencuri aja ketahuan kan Pak. Dari itu kan juga suatu hal yang tidak baik ya, melakukan pencurian dan masuk negara lain dengan ilegal itu juga nggak betul itu. Jadi ini negara lain dan ini di luar batas wilayah kita. Jadi kalau kita masuk ke sana itu berlaku aturan di sana bukan berlaku aturan di sini. Gitu. Jadi hukum di sana ada sendiri gitu. Jadi kalau
di sini yang membuat tidak mungkin bisa mengajak dengan segampang itu ke semua orang untuk ke sana itu nggak gampang seperti itu. Tapi aturan di sana ya harus kita tepati sebenarnya. Sudah saatnya pulang ya pulang. Kalau diizinkan lama ya lama gitu. Nah, kan Mas Agung pernah hilang tuh beberapa tahun tuh, 3 tahun atau 5 tahun. Jangan-jangan waktu di sana nggak bisa balik, Mas? Kan pernah itu ngilang itu, saya cari 3 tahun nggak ketemu itu. Jangan-jangan di passwordnya kelupaan gitu, nggak bisa balik. Itu perkara lain, Pak. Oh. Karena sudah ya ada hal yang tidak mungkin saya jelaskan gitu. Oke, Mas. Ini Gapura Majapahit. Ya, Gapura katanya Majapahit, katanya. Karena katanya loh, Pak, karena saya mencurigai bahwa Majapahit tidak di sana kan masalahnya. Tapi gerbang ini hanya menunjukkan bahwa gini loh, yang paling penting untuk masuk ke sana itu celahnya tidak lebar. Jadi artinya hanya seperti lorong kecil, celahnya tidak lebar, dan itu akan membuat kita jadi gampang ketahuan ya, kalau misalkan kita diundang dan tidak diundang gitu kan. Dan ini semua ada yang harus kita ikutin. Jadi tidak asal untuk ini. Mungkin itu kayak metal detektor gitu kan. Kan gedungnya gede tapi ngelewatinya kan sempit gitu. Supaya ketahuan kalau bawa bom kan. Gitu. Ya, salah satunya. Ini Mas, ini Candi Penataran ya. Ini juga Candi kecil Penataran. Ya, cuma kecil. Tapi pada dasarnya selalu menunjukkan pintu yang kecil. Soal Candi Penataran itu lebih jelas karena apa? Di atasnya itu ada seperti susunan sap gitu kan. Itu coba agak turun dikit, Pak. Oke. Ya. Biar kelihatan bagian atasnya Mas. Aja. Biar kelihatan bagian atasnya. Bagian atasnya, bagian bawahnya. Nah, sini. Nah, lebih ke atas lagi. Ini Mas. Nah, ini kan ada banyak bentuk-bentuk yang menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang harus kita ikutin gitu loh. Tapi saya mau menunjuk, tapi gimana caranya menunjuk ya? Itu kan ada beberapa ornamen tuh yang ada tuh agak 4, terus ada lagi ada berapa itu kan itulah sebenarnya bintang yang menjadi petunjuk. Gitu. Jadi kalau makin dekat ya kalau makin dekat dia nggak satu sebetulnya gitu loh, Pak. Tapi kalau dari kejauhan dia cuma kelihatan satu titik aja gitu kalau dari kejauhan. Tapi kalau dekat nggak satu titik, ada banyak. Oke. Gitu. Loh, Mas, ini Candi Penataran ini dari bata ya. Lah ini ratusan tahun kok nggak hancur ya? Ini jadi batu bata kan, Mas ya? Bukan batu candi yang keras gitu ya? Bukan, batu bata. Batu bata memang iya. Masalahnya bukan pada ratusan tahun tidak ini, tapi kan memang tanah yang dipilih beda, Pak, untuk zaman dulu ya. Terus cara pengolahannya juga nggak seperti yang sekarang. Kalau sekarang kan karena dikejar faktor U, uang, jadi yang penting cepat jadi dalam jumlah banyak gitu kan. Bukan jadi, tapi jadi betul-betul bagus untuk persatuannya gitu kan. Yang bikin dia lebih awet. Iya, bisa awet ya ini ya. Ini memang di arsitek itu ada prinsip, Mas, gini, ada satu kata-kata mutiara, lebih bagus pintunya kecil tapi rumahnya besar daripada pintunya besar tapi dalamnya rumahnya kecil gitu. Jadi ini bener ini gitu. Jadi pintu kecil aja tapi rumahnya gede gitu kan. Mungkin ini juga mengandung filosofi ini. Ntar Mas, ini masih loading Mas. Ini gambar ke-12. Nah, ini seperti Boko ya. Istana. Ya Mas. Ya. Coba didekatkan lagi Pak. Diperbesar bisa nggak gambarnya? Oke. Sebelah mana Mas? Nah, kanan kirinya itu kan di atasnya itu ada ini kan. Yang ini ya? Bentuknya kayak stupa itu ini kan ya? Kayak ada 2 jari gini kan.
jadinya di kanan kiri. Oh. Itu kan kayak mercusuarnya posisi sana gitu, untuk menuju ke sana ini loh patokannya gitu loh. Ini ya, yang kayak ini ya. Ya, ya. Oke. Jadi maksudnya Prabu Boko sendiri juga seorang penduduk Atlantis atau gimana, Mas? Bukan. Karena saya mencurigai itu bukan Candi Boko ya Pak, malahan. Karena gini ya, kan ada cerita tentang Prabu Boko yang katanya suka makan manusia. Dan kemudian waktu itu ada salah satu satria, itu Prabu Bandung Bondowoso atau kadang terkenal dengan nama Aji Soko, itu mengajukan diri jadikan korban, tapi dia minta tanah sebesar ikat kepala. Dan ketika ikat kepala itu digelar melebar, maka kemudian sampai ke pinggir suatu sungai besar dan kemudian dikipatin gitu sehingga Prabu Boko jatuh ke sungai tersebut terus berubah jadi buaya putih. Nah, di sini coba perhatiin Pak, bahwa kemudian si Prabu Bandung Bondowoso ini karena ternyata suka dengan anaknya si putrinya si Prabu Boko, si Roro Jonggrang, maka pada saat melamar si Roro Jonggrang kan kemudian buaya putih tadi dibawa untuk ke hadapan si Roro Jonggrang. Coba perhatikan cara pernikahan di daerah dekatnya Pak Mario. Saya tidak menyebutkan nama wilayahnya ya, dekatnya Pak Mario. Kalau misalkan ada suatu daerah yang kalau tradisi pernikahannya tuh unik, dimulai dengan adu pantun, adu debat, adu jawara, setelah itu penyerahan roti buaya. Dan itu sangat mirip dengan legenda tersebut, dan ini tidak diikuti di Jogja. Kalau Candi Boko itu adalah Candi Boko, maka harusnya tradisi itu adanya di Jogja kan Pak? Itu seharusnya bukan Candi Boko versi saya, karena saya sama Bapak Leret waktu neges di sana jelas itu bukan Candi Boko, candi yang lain. Nah Mas, Candi Boko tuh kalau kita lihat kan berantakan seperti itu ya, kenapa nggak disusun lagi seperti kayak Borobudur itu? Kan dulu kan katanya berantakan waktu ditemukan Raffles tuh, terus Presiden Soeharto tahun berapa gitu kan renovasi besar-besaran, tapi Candi Boko ini kenapa kok seperti dibiarkan begitu, padahal itu kan komplek luas ya. Saya juga ke sana sih. Cuman kalau ke sana saya cuma selfie aja gitu. Itu ada pemandiannya ya kan, ada pemandian terus ya di tempat itu gitu. Tapi kok kayak nggak ada upaya untuk rekonstruksi. Kan pertama mestinya panggil dulu orang seperti Mas Agung itu. Susunan arsiteknya seperti apa. Nah, setelah penerawangannya ketahuan, baru nanti batu-batu ini diidentifikasi. Mas, sekarang pakai program bisa difotoin kan? Itu nanti komputer yang akan nyari sendiri nanti. Cek gitu bisa. Itu kenapa Mas? Enggak pemerintah kok enggak begitu kira-kira? Ya, itu dari ditanyakannya ke pemerintah Pak ya, bukan ke saya. Kalau saya pengennya itu direnovasi memang. Yang pertama itu. Yang kedua ini sebenarnya malah bagus untuk temennya Pak Mario. Sekarang ini ada cerita yang lain tentang candi tersebut gitu kan. Bahwa ini pasti bukan Candi Boko. Wah, tapi ini pembicaranya sesi lain. Harus private sekali ya, karena di sini ada sejarah yang salah di wilayah sana. Gitu. Dan nanti saya akan buktikan banyak hal tentang wilayah sekitar situ dan sekitarnya itu dengan adanya apa gitu. Dengan beberapa nama desa di sana akan menunjukkan bahwa ini bukan Candi Boko gitu. Dan Prambanan itu juga bukan Candi Sewu, tapi ada sesuatu yang lain yang lain dari cerita negara ini yang harusnya kita ungkap lagi gitu. Waduh. Dan memang Mas ya, kalau kita lihat nih ya, saya bandingkan ini, kalau saya ke Pompei, saya 3 tahun lalu kan ke Pompei, ke Italia Selatan, itu dari Itali ke ke Napoli, terus kemudian lewat Gunung Vesuvius. Itu
begitu ditemukan situs Pompei itu langsung dibersihkan sekitarnya. Nah kalau kita nggak dibikin rumah makan lah, dibikin itu, nah otomatis ekskavasi ini kan jadi penelitian nggak bisa itu kan Mas. Ya, Jadi harusnya itu memang harus di ya piramid lalapan aja malah dilarang loh Pak, bukan digali, malah dilarang. Dengan teori ya, dilarangnya bahwa itu secara teoris nggak ada, itu mereka tidak membuktikan dengan penggalian. Makanya di sini memang seharusnya itu mulainya harus dirubah struktur sistem perguruan tinggi di kita. Itu seharusnya jangan apa-apa berdasarkan literatur. Justru yang bisa menemukan di luar literatur itu yang harusnya diberi penghargaan, bukan harus sesuai literatur terus. Kan tidak setiap saat literatur itu harus dijadikan patokan gitu loh Pak. Tuh, jadi iya. ini kalau lakukan dibuka pasti lebih heboh daripada itu semua. Itu jelas itu piramid besar. Ya tidak terlalu besar sih, cuma 300 meter, tapi paling tidak Mesir aja cuma separuhnya, separuh kurang. Karena masih ada yang di atas itu, di atas lalapan masih banyak. 600 meter ke atas itu banyak. Ini ada teman kita yang bilang malah bikin ngeluh sirah itu. Memang, tapi ini menarik ya. Kita kalau ke Australia misalnya ya, atau ke Amerika pun gitu. Saya pernah Mas ke Nevada terbang. Itu dari Las Vegas pakai chopper. Itu ya cuman padang pasir gitu ya. Tapi kalau negara kita ini kaya sekali sebenarnya ya. Kaya akan misteri gitu. Tapi kok ngungkapinya kok kayak ogah-ogahan gitu. Kenapa nggak kerjasama? Kan dulu Mas Agung saya dengar ngundang geologis dari Bosnia datang ke Indonesia, itu gimana? Kenapa kan nggak kita kerjasama aja? Dari Yunani dan yang datang dari Yunani itu 14 base, tapi disuruh putar balik. Problemnya kan itu Pak, tidak mau dibuktikan bahwa negara kita pernah besar. Itu dulu yang jadi masalah. Kalau saya sih pengennya itu dibuka, tapi kan pemerintah nggak mau itu dibuka. Terus gimana? Yang punya wewenang pemerintah bukan saya. Gimana? Iya. Saya kan cuman hanya bisa memberitahu bahwa di sini ada sesuatu. Kalau pemerintah nggak punya dana, kita akan buka dengan cara kita. Pasti ada yang bantu kita nanti, tapi jangan dilarang. Yang penting itu dulu. Kita butuh punya Mas, punya. Pemulihan ekonomi nasional tuh triliunan Mas, baru berapa persen aja, baru 30% yang disalurkan. Nah ini mestinya di masa COVID ini kita bisa ngasih kerjaan geologis untuk gali itu kan sebenarnya kan. Enggak, kan itu kan juga satu proyek proyek strategis nasional kan gitu. Ya, tapi dengan syarat satu Pak ya, kalau terbukti bahwa beberapa penelitian lama tentang geologi jadi salah semua, itu jangan pada heboh ya. Karena nanti akan terbukti bahwa negara kita bukan the ring of fire. The ring of fire-firean itu iya, tapi bukan the ring of fire. Bahwa banyak gunung palsu di tempat kita, gitu. Gunung buatan, bukan gunung alamiah gitu. Nah, yang membuat siapa, Mas? Karena ada banyak bangunan yang ditimbun secara sengaja, jadi bukan alami kan, kalau bangunannya ditimbun supaya tidak ketahuan oleh kita pernah punya apa gitu loh. Karena pada saat 500 tahun ini memang harus ditinggalkan dulu. Mas, ini 21 nggak sampai. Ini tinggal 2 menit. Ini satu lagi deh, slide ini apa ini? Oh, itu Pamenang, Pak. Petilasan. Ya, petilasan Pamenang. Ya, apa ini Mas, Pamenang? Salah satu petilasannya Sri Haji Joyoboyo. Salah satu ya. Orang menyebut tempat pamuksannya Sri Haji Joyoboyo. Itu versi mereka, tapi saya enggak. Jadi ini di situ ini di Kediri Mas ini Mas. Di Kediri ya. Di dalamnya itu nanti ada batu yang dilobangin. Nah, itu sebagai tanda bahwa sebagai petunjuk bahwa setelah masuk gerbang itu, maka di dalam itu masih ada satu lubang lagi yang harus dimasukin, nah itu baru bisa masuk ke kerajaan yang kita maksud gitu loh. Itu yang bikin kan Bowo Pleret Wiro Dikarso dulu yang membuat itu. Di situ dulu kan terkenalnya tadinya makam Mbah Ageng ya, bukan makam Sri Haji Joyoboyo, tapi kemudian didefinisikan oleh beliau tempatnya Sri Haji Joyoboyo, terus banyak orang nganggap itu pamoksan gitu ya. Tapi itu
Ini sudah dianggap begitu ya sudah gitu kan. Tapi Mas, ini saya potong tinggal 20 detik. Ini kalau nggak saya stop kasus kayak yang lalu-lalu nggak bisa di-save. Jadi saya mohon maaf, keluarga Bakar Menyan tiap hari Rabu kita tutup sampai di sini. Ini masih ada 21, jadi ada masih 8 slide. Oke Mas, kita tutup Mas. Terima kasih. Sampai ketemu kembali.